Bapak Ibu, saya tayangan video silahkan diambil alih oleh Ibu Haji Wida. Panjatkan syukur padamu, pemilik semua duniaku. Untuk anugerah ilmu yang kau titipkan, hingga kini ku mampu. Hari ini Arman PJJ ya, Bu? Iya, Pak. Hari ini kan Arman PJJ. Oh, kalau begitu Bapak berangkat dulu ya. Langkahkan kedua kakiku, ku teruskan titipanmu. Untuk semua muridku, dengan izinmu, tak sedikit pun ragu. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, sebarkan ilmu surga, ilmu dunia. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, guru hebat, siswa cerdas, bermartabat. Udah PJJ belum? Udah, Bi. Tapi ini kayaknya pulsanya habis deh, Bi. Aduh, nih telat mintanya nih. Udah saya kirim dah. Iya, Bi. Oke. Itu Al-Karim. Al-Karim. Al-Karim ini mempunyai arti zat yang maha. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, sebarkan ilmu surga, ilmu dunia. Beramal di dunia nyata, berakhlak di dunia maya, guru hebat, siswa cerdas, madrasah bermartabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala nimatillah, asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu, amma ba'du. Yang terhormat, untuk yang menginisiasi kegiatan ngobras ini, yang paling keren di antara kita ya. Semoga beliau senantiasa selalu diberikan kesehatan beserta seluruh tim ngobras. Juga yang kami hormati, yang alhamdulillah sudah hadir, narasumber kita, Ibu Inti Parhati. Beliau ini adalah Ketua Bidang RA di Pokjawas Madrasah Nasional. Selamat bergabung Ibu, semoga senantiasa sehat. Dan beliau juga adalah tim penyusun kurikulum mandiri untuk kurikulum Merdeka ini di Kemenag ya Bu. Dan juga para tim ngobras yang saat ini diberikan mandat, yaitu saya sebagai moderator, Widayanti, dan ada juga kasepuhan kita, tapi katanya yang paling muda ya, pemantik kita, Bapak Didin Setiawan, dan ada narahubung, Bapak Hakim Abdul Hakim, dengan senyumnya walaupun bulan puasa tetap ceria ya, Bapak Abdul Hakim. Juga ada Pak Asep Edwin Julhaidir sebagai penanggung jawab player dan narasi. Ini player yang sangat keren ya, hasil dari pelatihan Canva. Semoga nanti bisa disebar kepada seluruh pengawas agar bisa menguasai teknik pembuatan Canva ini.
Presensi pada kegiatan hari ini juga sudah disiapkan oleh Ibu Yuan Martina Dinata yang sudah ikut bergabung juga, dan ada host recording dan sertifikasi yaitu Bapak Lukmanul Hakim. Selamat siang Bapak. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kesehatan dan Allah meridhoi pertemuan kita pada siang hari menjelang sore ini. Mudah-mudahan ini kita bisa sambil ngabuburit ya. Segala puji hanya milik Allah. Semoga keikhlasan di dalam hati kita tidak terkontaminasi. Tadi video yang di-share itu begitu mengharukan ya. Kita beramal di dunia nyata, kita berakhlak di dunia maya. Mudah-mudahan dunia maya ini menjadi wasilah kita untuk mengimplementasikan akhlakul karimah, sehingga kita bisa menyebarkan baik ilmu dunia maupun ilmu surga. Insya Allah ini adalah kegiatan yang sangat bermanfaat. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Rekan-rekan sekalian, Bapak dan Ibu pengawas madrasah yang kami hormati, yang hadir di Zoom ini, semoga tidak mengurangi wasilah silaturahmi. Alhamdulillah ternyata hebatnya Ngobras ini, walaupun baru edisi kedua, ternyata sudah dari Sabang sampai Merauke ya Pak Edwin ya. Tidak hanya dari Jawa Barat saja, tapi juga ada perwakilan, tadi ada Kalimantan, tapi bahasa Sundanya hebat ya. Ada yang dari NTT, NTB, alhamdulillah, insya Allah semuanya bisa bergabung karena kita semua ini adalah orang-orang yang manusia pembelajar yang haus akan ilmu. Pada hari ini kita mengosongkan gelas kita sama-sama mendapatkan materi pemahaman dari Ibu Hajah Inti Parhati ini sebagai narasumber kita untuk mengetahui bagaimana sih implementasi kurikulum merdeka ini untuk level madrasah. Jadi jangan sampai, mohon maaf, kita ketinggalan dengan lembaga lain yang sudah mulai melangkah bahkan berlari ya Ibu Inti ya. Nah mudah-mudahan sambil kita menunggu instruksi berikutnya dari Kemenag, kita tidak ada salahnya menjemput bola dengan terlebih dahulu mempelajari. Khususnya pada hari ini tema yang diambil adalah kita akan mengupas, membedah habis apa itu CP dan ATP kurikulum merdeka. CP di sini yaitu capaian pembelajaran, dan ATP ini alur dari tujuan pembelajaran untuk mencapai CP tersebut ya. Nanti akan dibedah tuntas oleh Ibu Inti Parhati. Bapak dan Ibu pengawas yang kami hormati, agar Allah meridhoi pertemuan kita pada siang hari ini dan berjalan lancar, mari kita sama-sama buka dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kepada narasumber kita yang terhormat, Ibu Hajah Inti Parhati, kami persilahkan. Silakan Ibu. Ya. Oke, terima kasih ya Ibu Bapak, Bunda semuanya. Apakah suara saya cukup terdengar? Jelas Bunda. Alhamdulillah. Nih di Bogor, saya kebetulan tadi habis monitoring, saya nggak langsung ke kantor. Kalau di kantor sok berisik, dan saya langsung aja pulang ke rumah. Ya. Ini jadi alhamdulillah, mudah-mudahan ini kita nyantai aja, namanya juga ngobrol ya. Kalau ngobrol mah nah itu. Baik, saya akan mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma imanihim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi asma'in, amma ba'du. Yang saya hormati ini Kang Didi ini luar biasa ya, sebagai apa sih ini, kayaknya nih provokator kalau saya sampaikan. Yang saya hormati Kang Didin ya sebagai provokator kegiatan ini dalam tanda petik. Luar biasa Pak Lukman juga yang terus konsisten istiqomah ya, baik di level Jawa Barat maupun nasional, terus konsisten dengan pekerjaannya, dengan pengembangannya. Kemudian ada
ini Ibu Widayanti ya, yang menjadi moderator. Kemudian ini ada teman saya Kang Asep ya, Kang Edwin. Saya nanya Kang Edwin, kebetulan pernah sekali waktu itu kita di Jogja kegiatan ya. Kemudian ada Bapak sebentar ini yang juga menjadi tim dari acara kita Ngobras ini. Ya, ada Pak Urip. Ya, alhamdulillah Bapak Ibu juga yang luar biasa di tengah dalam keadaan kita berpuasa, kemudian kita juga ini adalah saat-saat yang memang agak kurang bagus ya, jam 1 itu biasanya juga agak-agak ngantuk, tapi tetap dalam keadaan bersemangat untuk berdiskusi, belajar. Ini bahkan kalau saya tadi dapat WA Japri, tidak hanya Jawa Barat, Teh Wida. Ini dari ada Pak Kamar, Kang Didin, Pak Kamarudin, dari NTT ya, betul. Dari NTT nih ya. Bu. Iya, Masya Allah, luar biasa ini ya. Karena haus sih, ingin tahu lah. Ya, mudah-mudahan ini menjadi satu contoh di Indonesia dari pengawas dan lahir dari Jawa Barat ya. Kami sendiri di apa namanya di level provinsi Bantennya juga belum seperti ini nih yang apa namanya Kang Didin. Ini Kang Didin ini nyolot banget gitu. Saya culik ibunya saya ke sini. Iya nggak apa-apa ya. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang bermanfaat, yang berguna. Sebelum saya berdiskusi ini, jadi ada 2 tipe ya Ibu Bapak semuanya. Jadi pemerintah dalam hal ini Kemendikbud ya, karena Kemenak sampai saat ini KMA tentang implementasi kurikulum Merdeka belum turun. Insya Allah menurut informasi itu di awal Mei kita lihat dan kita tunggu wait and see. Yeah. Tapi kalau kita melihat skemanya dari Kemendikbud itu ada 2 tipe sekolah. Yang pertama adalah, saya khawatir ini. Headset. Ya, tipe yang pertama adalah sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu sudah pasti diberikan fasilitas yang luar biasa oleh pemerintah dalam mengimplementasikan kurikulum Merdeka ini. Dan itu jumlahnya sudah pasti di tahun 2021 itu ada 2.500, 2022 itu nanti ini ada 10.000, 2023 itu 20.000. Dan 2024 itu semua kelihatannya. Nah, yang pertama itu, jadi sekolah penggerak namanya. Sekolah penggerak itu memang sudah diplot, sudah given. Yang kedua adalah sekolah maupun madrasah yang secara mandiri akan menerapkan kurikulum Merdeka ini yang dimana pendaftarannya itu diperpanjang sampai 30 April. Jadi bagi madrasah-madrasah yang ada di Jawa Barat dari RA sampai SMA, dari RA sampai MA MAK masih diberikan kesempatan dan waktu untuk segera mendaftarkan diri. Nah, pada jalur ini itu ada 3. Ada 3 tipe pilihan kurikulum Merdeka jalur mandiri. Kalau tadi jalur sekolah penggerak sudah tidak bisa ditawar ya. Yang kedua adalah ini jalur mandiri, ada 3 tipe. Yang pertama disebutnya adalah mandiri belajar. Mandiri belajar itu sekolah maupun madrasah yang ingin menerapkan kurikulum Merdeka tetapi belum sepenuhnya. Jadi dia masih menggunakan kurikulum 2013 maupun kurikulum darurat tetapi sudah mengakses, sudah menerapkan bagian-bagian substansi-substansi yang ada di kurikulum Merdeka. Misalnya, dia masih menggunakan kurikulum 2013 mandiri, tapi model pembelajarannya sudah mulai proyek. Materinya sudah esensi.
Kemudian disesuaikan dengan konteks dari setiap lembaga madrasah. Itu yang pertama. Namanya mandiri belajar. Yang kedua, mandiri berubah. Mandiri berubah adalah madrasah maupun sekolah yang sudah menerapkan kurikulum merdeka dan sudah meninggalkan kurikulum 2013, tetapi masih menggunakan semua bahan ajar yang diberikan oleh negara yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi masih walaupun di ATM-kan, itu semua bahan-bahan dari mulai modul ajar, dari mulai ATP, dari mulai portofolio, semuanya itu menggunakan atau memakai modul atau bahan ajar yang sudah disiapkan oleh Kemendikbud. Namanya mandiri berubah. Yang ketiga, itu adalah mandiri berbagi. Mandiri berbagi itu sudah tidak tergantung dengan bahan ajar yang diberikan oleh Kemendikbud yang ada di platform Indonesia Mengajar, Merdeka Mengajar, tetapi mereka adalah sekolah yang sudah membuat sendiri ATP-nya, membuat sendiri modulnya, membuat sendiri semua perangkat dan bahan ajar. Tentunya referensinya adalah apa yang sudah disiapkan oleh negara. Nah, itu. Nah, jadi nanti ini kita sudah aplikatif. Jadi nanti madrasah manapun atau madrasah mana saja yang ingin menerapkan kurikulum merdeka secara mandiri boleh memilih ketiga tipe ini. Mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Itu yang dari segi implementasi. Jadi Ibu Bapak semuanya kurikulum mandiri, kurikulum merdeka ini tidak saja merdeka dari sisi substansinya, merdeka dalam cara penerapan dan implementasinya. Sekolah diberikan benar-benar keleluasaan, pilihan, dan tawaran untuk menggunakannya. Apakah mau menggunakan secara full dengan bahan ajar yang diberikan atau mau meng-create bahan ajar sendiri atau masih menggunakan kurikulum lama dengan substansi-substansi atau strategi-strategi yang ada dengan karakteristik-karakteristik yang ada di dalam kurikulum merdeka ini. Nah, itu. Silakan nanti teman-teman pengawas yang madrasah binaannya sudah mendaftar atau mau mulai menerapkan, diberikan pemahaman. Ada satu konsep merdeka, tidak hanya substansi dari kurikulumnya itu sendiri, tetapi merdeka cara menggunakannya, merdeka cara mengimplementasinya, merdeka cara memilihnya. Itu. Nah, itu yang menjadi perhatian kita. Silahkan para pengawas adalah dianggap sebagai penjamin mutu, konsultan, pembimbing bagi madrasah-madrasah yang mulai berubah, madrasah-madrasah yang tidak ingin ketinggalan dengan teman-teman tetangganya, madrasah yang ingin terus belajar. Mohon silakan untuk difasilitasi. Nah, pada saat ini kita akan konsen membahas tentang CP. Nah, seperti itu, CP atau capaian pembelajaran. Nah, saya akan share, mohon maaf, ini saya kebetulan mencari PPT-nya, belum ketemu dan memang belum ada, jadi saya akan sharekan langsung Permendikbud tentang CP, dari mulai PAUD, RA, sampai SMA, SMK. Inilah letak dari satu kelebihan kurikulum merdeka ini. Nah, sebelum saya jelaskan, saya akan sharekan dulu. Nah, ini nanti kita akan bahas bersama. Nah, Bapak Ibu semua, inilah hebatnya kurikulum merdeka ini. Kalau kita kaji atau kita lihat kurikulum 2013 maupun kurikulum 2006, RA atau PAUD itu tersendiri regulasinya. Kalau saat ini adalah digabung. Selalu Permendikbud itu selalu bicara dari PAUD sampai SMA, dari RA sampai MA atau MA. Seperti itu. Jadi kalau kemarin contoh misalnya ketika kita bicara tentang KIKD PAUD,
itu akan ada di Permendikbud nomor 146 tahun 2014. Ketika kita bicara KIKD untuk SD, SMP, SMA, SMK, itu kita lihat yang pertama adalah KIKD nomor 24 tahun 2016 yang direvisi oleh Permendikbud nomor 37 tahun 2018. Nah, sekarang ada satu linearitas, ada satu ketersambungan dari mulai PAUD sampai SMA, seperti itu. Jadi Permendikbudnya ini satu. Nah, kita lihat ya, mulai dari Bapak Ibu bisa cek di sini, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, SDLB, dan seterusnya. Ini menyatu. Kenapa menyatu? Karena PAUD menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan dengan satuan pendidikan di atasnya. SD, SMP, SMA, SMK, MI, MTS, MA, MAK. Tidak bisa, karena ini sudah menjadi satu kesatuan. Apa yang ingin dicapai di ranah PAUD itu harus menjadi satu kesatuan garis yang tidak terputus dengan apa yang akan diberikan di SD, SMP, SMA, MI, MTS, MA, MAK. Nah, seperti itu. Kita lihat CP, yaitu Permendikbud ini ini bukan Permendikbud, maaf, ini KPP ya, jadi Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Perbukuan namanya sekarang ya. Dulu Puspurbuk ya, sekarang namanya itu Penelitian dan Pengembangan Perbukuan, sudah memberikan CP atau capaian pembelajaran pada jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Ibu Bapak, CP adalah boleh dibilang sebagai gantinya KIKD. Hanya apa bedanya dengan KIKD? Jika KIKD itu dibuat itu setiap jenjang atau setiap 1 tahun. Misalnya ada KIKD Matematika untuk kelas 7, KIKD Bahasa Inggris untuk kelas 8, KIKD Bahasa Arab untuk kelas 9, dan seterusnya. Kalau CP ini dibuat itu tidak untuk 1 tahun, tapi 1 fase. Di mana di dalam 1 fase ini ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun. Nah, kalau kita lihat, kita akan langsung saja melihat, karena kita akan bedah. Untuk fase di RA atau di PAUD, di TK itu namanya fase fondasi. Kita bisa melihat di sini capaian pembelajaran untuk PAUD. Nah, ini Ibu Bapak semuanya, capaian pembelajaran untuk PAUD di jenjang anak usia dini itu kalimatnya sangat sedikit sekali. Nah, ini sebentar, literasi. Nah, ini Ibu Bapak, rumusan capaian pembelajaran PAUD. Cuman segini nih Bapak, pada akhir fase fondasi, karena PAUD itu belum diberi nama A, B, C, atau D, tetapi namanya fase fondasi. Pada akhir fase fondasi, anak menunjukkan kegemaran mempraktekkan dasar-dasar nilai agama dan budi pekerti. Kebanggaan terhadap jati dirinya, kemampuan literasi dan dasar STEM, sains, teknologi, engineering, seni, dan matematika untuk membangun kesenangan belajar dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Nah, di PAUD ada 3 elemen CP, yaitu nilai agama dan budi pekerti, yang di dalamnya kalau kita mau melihat benang merahnya itu sebenarnya ada KI1, KI2. Nah, di sini nilai agama dan budi pekerti, kemudian ada jati diri, dan yang ketiga dasar literasi dan STEM. Ini Bapak Ibu, jadi daripada akhir kosan ini cuma ini, selama 2 tahun, TKA, TKB, RA, kelompok A, kelompok B. Kalau kemarin di 2013, kurikulum 2013,
KIKD pada level PAUD itu ada 46. Sekarang hanya ada segini. Nah, itu bedanya. Kalau saya perhatikan di sini ada 3 elemen, yaitu nilai, agama, dan budi pekerti, jati diri, dasar literasi, dan STEAM. Dan tujuan dari pembelajaran yang ada di atau di era adalah untuk membangun kesenangan belajar. Merdeka belajar di PAUD adalah merdeka bermain yang bermakna. Jadi pembelajarannya wajib bermain, karena di sini joyful, enjoyful learning, happyful learning, dan kesiapan mengikuti pendidikan dasar. Nah, ini untuk CP PAUD. Fase fondasi. Di mana di sini dijelaskan sedikit apa saja ya tujuan CP-nya, karakteristik pembelajarannya. Tapi kalau kita bicara untuk KIKD, CP di PAUD itu cuman ada 1 paragraf yang tidak terlalu panjang. Untuk 2 tahun, yaitu fase fondasi. Jadi ada 3 elemen. Nah, sekarang kita perhatikan bagaimana CP untuk sekolah dasar. Nah, ini Bapak, Ibu, Bapak semuanya, sekolah dasar ya. Kita lihat CP mata pelajaran bahasa Indonesia setiap fase. Saya akan ingatkan kembali, jelaskan kembali bahwa di MI itu ada 3 fase. Fase A adalah untuk kelas 1 dan kelas 2. Fase B untuk kelas 3 dan kelas 4. Fase C untuk kelas 5 dan 6. Untuk di SMP itu fasenya yaitu D. Jadi fase D itu fase yang paling panjang, 3 tahun. Untuk aliyah itu ada fase E di kelas 10, fase F itu kelas 11 dan kelas 12. Itu Ibu Bapak semuanya. Nah, kita mulai cek, kita mulai bedah, kita mulai pahami untuk fase kelas 1 dan kelas 2 SD. Ini fase A. Jadi peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan kepada teman sebaya dan orang dewasa tentang diri dan lingkungan sekitarnya. Peserta didik mampu memahami dan menyampaikan pesan, mengekspresikan perasaan dan gagasan, berpartisipasi dalam percakapan dan diskusi secara santun. Peserta didik mampu meningkatkan penguasaan kosakata baru melalui berbagai kegiatan berbahasa dan bersastra dengan topik yang beragam. Nah, ini Ibu Bapak, ini fase A, elemen bahasa itu sama, bahasa apapun, bahasa asing, bahasa Arab, Prancis, Inggris, itu selalu ada 4 kemampuan bahasa, yaitu menyimak di sini ya, sama ya, membaca dan memirsa ini ditambah memirsa. Jadi elemen bahasa itu yang pertama adalah menyimak, membaca dan memirsa, berbicara ditambah mempresentasikan dan menulis sama. Ini any language selalu punya 4 kompetensi atau kecakapan berbahasa. Nah, ini kemudian untuk fase B, fase B ini kelas 3 dan kelas 4. Seperti ini, Bapak Ibu. Nanti tinggal kita lihat untuk fase C, yaitu untuk kelas 5 dan kelas 6. Ini bahasa Indonesia, kemudian untuk fase D itu kelas 7, 8, dan 9. Ini sama seperti ini. Ini seperti ini. Ini adalah KIKD. Kalau dulu bahasa Indonesia kelas 7, kalau tidak salah itu banyak sekali KIKD-nya. 8 dan paling banyak KIKD itu bahasa Indonesia, mapel. Saya ulangi bahwa fase diberikan untuk diajarkan selama CP diberikan dan diajarkan dalam waktu untuk fase tertentu ada yang 2 dan 3 tahun. Nah, untuk fase D ini adalah 3 tahun, kelas 7, 8, dan 9. Nah,
Ini adalah pada akhir fase D. Seperti ini saja. Peserta didik memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar sesuai dengan tujuan, konteks sosial dan akademis. Memahami, mengolah, menginterpretasi informasi. Nah, ini sudah lebih tinggi. Tidak hanya memahami, tapi mengolah, menginterpretasi informasi, ya. Juga berpartisipasi aktif dalam berdiskusi, mempresentasikan, menanggapi informasi non-fiksi dan fiksi, kemudian menulis berbagai teks untuk menyampaikan pengamatan dan pengalamannya dengan lebih terstruktur, menuliskan tanggapannya terhadap paparan dan bacaan menggunakan pengalaman dan pengetahuannya. Ini contoh sedikit aja, ini sampai selesai. Nah, seperti itu Ibu Bapak, ini fasenya memang harus kita pahami banget. Pertama kita kaji adalah memang CP untuk seluruh jenjang. Nah, jangan lupa di dalam pelajaran bahasa, di dalam setiap mapel itu ada diselipkan atau ada terintegrasi atau integrated tentang P3, bukan P3 partai, tapi profil pelajar Pancasila. Di profil pelajar Pancasila itu juga sudah ada indikator-indikatornya apa, misalnya beriman, berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, dan lain sebagainya. Seperti itu. Jadi ada juga pengembangan profil pelajar Pancasila. Ini dijelaskan tujuan mata pelajaran bahasa Indonesia secara lanjut, tadi profil atau CP-nya sudah jelas. Ini dari bahasa Indonesia. Dari mulai level SD sampai SMA, MA. Ini adalah mapel PPKM. Selalu pada akhir fase A. Nah, setelah kita tahu bahwa misalnya nih untuk satu CP, siapa yang mengorganisasi? Yang mengorganisasi adalah sekolah. Jadi sekolah nanti yang akan mengatur seperti apa di tahun pertama kelas 1 MI misalnya. Ini saya akan ulangi, jadi di sini di pelajaran bahasa Indonesia misalnya, nah Ibu Bapak misalnya ini fase A untuk kelas 1 dan kelas 2. Karena ini masih kelas 1 dan kelas 2 yang mengatur, mengorganisasi, mengelola CP ini adalah satuan madrasah. Di mana nanti madrasah kira-kira ini dari materi-materi ini mana materi yang perlu diberikan di kelas 1 dan di kelas 2. Silakan negara tidak mengatur sampai itu, walaupun negara sudah memberikan contoh ATP-nya dan sudah memberikan buku guru dan buku siswanya. Nanti kita akan lihat buku guru dan buku siswa. Nah, seperti ini. Jadi nanti sekolah sendiri yang akan mengatur, mengorganisasi dan mengelola dari materi yang ada di setiap CP. Seperti itu. Jadi ini semua tidak diatur. Oh, ini kelas 1, ini kelas 2 tidak. Yang jelas kelas 1 dan kelas 2 itu tagihannya, materinya, kompetensinya adalah ini. Silakan diatur sendiri. Contoh misalnya, kenapa? Karena disinilah karakteristik dari kurikulum Merdeka adalah kontekstualisasi dan personalisasi. Kontekstualisasi itu disesuaikan, silahkan diberikan sesuai dengan konteks satuan pembelajaran guru, kepala, murid, dan lingkungan madrasah sendiri. Misalnya ada satu misalnya tahun lalu yang kebetulan saya mengkonsultani, saya jadi ceritanya saya konsultan di sebuah sekolah, ternyata sekolah itu menjadi sekolah penggerak. Alhamdulillah saya dilatih, saya diberikan bekal untuk memahami. Jadi misalnya di sekolah yang saya pegang ini adalah kelas 1 SD. Jadi sekolah itu dari TK, SD, SMP. Kelas 1 SD itu satu semester pokoknya belajarnya membaca terus, membaca menulis, ya tidak apa-apa. Kenapa? Karena ternyata setelah
dicek setelah dilakukan asesmen ternyata 80% dari calon murid kelas 1-nya atau siswa di kelas 1 itu belum bisa membaca. Boleh lah menyimak nanti saja. Atau misalnya saat ini anak-anak bagaimana literasi membacanya diperluas lagi, didalami lagi sampai pokoknya diajarkan membaca asal yang menyenangkan. Itu tidak ada masalah. Nah, seperti itu. Jadi sekolah sendiri yang mengorganisasi. Nah, itu ya. Jadi capek. Nah, oke, saya akan lanjut nanti untuk bukunya saya belum cek di sini ya. Itu adalah CP Ibu Bapak semua, dan CP ini dari mulai PAUD sampai MA, dari mulai RA, MI, MTS, MA, MAK. Contoh di MTS fasenya itu adalah satu nih, contohnya misalnya tadi di pembelajaran PPKN. Ini misalnya fase F untuk kelas 11 dan kelas 12. Ini pelajaran bahasa Indonesia pada akhir fase F. Nah, ini sampai segini. Pada akhir fase F, pelajar memiliki kemampuan berbahasa untuk berkomunikasi dan bernalar. Nah, sudah hot. Sesuai dengan tujuan, konteks sosial, akademis, dan dunia kerja. Peserta didik mampu memahami, mengolah, menginterpretasi, dan mengevaluasi berbagai tipe teks tentang topik yang beragam. Peserta didik mampu mengkreasi gagasan dan pendapat untuk berbagai tujuan. Peserta didik mampu berpartisipasi aktif dalam kegiatan berbahasa yang melibatkan banyak orang. Nah, inilah dia. Nah, dari sini mana yang kira-kira untuk kelas 11 dan untuk kelas 12 di Alia? Seperti itu Ibu Bapak semuanya. Jadi sekolah sendiri yang mengorganisasi setiap tahun atau setiap levelnya dari fase yang sudah diberikan ini. Nah, sebelum Kang Didin atau Teteh moderator ini mau lanjut ke APP atau kita berdiskusi tentang CP ini supaya tidak terlalu banyak. Saya silakan. Diskusi aja Bu dibuka. Oke, siap. Mangga. Ini ya saya stop ini deh, saya itu dulu. Silakan. Karena ini juga lumayan banyak ya Kang ya? Lumayan banyak, ya betul. Ya, jadi seperti apa nanti supaya kita lebih paham. Mangga. Ya, terima kasih Ibu atas paparan capaian pembelajaran ini. Jadi rekan-rekan sekalian, kita membahas tentang CP aja ini sebenarnya akan panjang sekali ya Bu ya. Bisa sampai bisa sebenarnya ya Bu. Tapi kita akan buat sesingkat-singkatnya, padat merayap. Mangga kawan-kawan kita buka diskusi tentang capaian pembelajaran ini. Kalau bisa tadi kita garis bawahi sebenarnya capaian pembelajaran ini merupakan integrasi dari KI dan KD. Jika pada sebelumnya kita masih tetap menggunakan K13, cuma KI KD ini pada capaian pembelajaran ini lebih terintegrasi. Jadi tidak lagi terpisah antara spiritual, pengetahuan, dan keterampilan, tapi sudah terintegrasi dalam satu aplikasi di dalam CP tersebut. Kalau saya bisa rangkum seperti itu tadi ya Bu ya. Mangga kita buka diskusi. Silakan saya yang raise hand kepada pemantik kita Bapak Didin Setiawan. Mangga Pak Didin. Baik, terima kasih. 1 menit aja lah Bu Inti. Kalau tadi dikatakan bahwa diserahkan ke sekolah madrasah, nah yang kami minta tolong kami diberi contoh saja semacam strukturnya ya, supaya biasanya kan teman-teman itu agak bingung nih kalau diberi yang baru itu bingung. Jadi nanti mungkin tidak harus hari ini, tapi bagaimana meramunya supaya nanti sekolah tinggal copy paste aja, terutama bagi sekolah yang belajar nih. Kalau yang berbagi belum tentu Pak, masih karena di madrasah sendiri kan nanti dikasih semua. Oke gitu. Itu saja mungkin Bu. Jadi nanti kita baru CP belum ATP Kang. Ini makanya CP pahami dulu. Oke, siap. Terima kasih Pak Didin, pemantik yang sangat menyemangati sekali. Betul sekali Pak Didin, insya Allah nanti Bu Inti Parhati akan memberikan CP, karena sebenarnya kita nggak usah bingung dengan capaian pembelajarannya, karena ini sebenarnya sudah given oleh pemerintah, sama seperti givennya KD pada K13. Begitu ya Bu Inti ya? Mangga Bu Inti untuk menjelaskan yang disampaikan oleh Pak Didin. Iya, betul. Jadi gini Pak, insya Allah, jadi kan tadi sudah ada 3 tipe tadi ya, ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Jadi mandiri
mandiri berbagi itu madrasah yang memang mau menerapkan kurikulum merdeka dan mereka sudah membuat sendiri. Nah, mandiri berubah ini adalah madrasah atau sekolah yang menerapkan kurikulum merdeka tetapi masih menggunakan seluruh bahan ajar yang sudah disiapkan oleh pemerintah. Karena mungkin belum siap untuk membuat sendiri, ya. Seperti apa bahan ajarnya, insya Allah nanti yang saya punya saya kasih semuanya. Siap. Masalahnya mau dibaca atau enggak terserah. Ya, makasih Bu, insya Allah. Banyak banget. Ya itu ya, itu Lanjut. jadi seperti itu. Nah, ada satu misalnya lagi mau diajar lah pokoknya nama ulah waka mendeklar sebagai implementasi kurikulum merdeka gitu, Teh Wida, tetapi saya mah tetap K13, tapi saya mau menggunakan model atau karakteristiknya seperti kurikulum merdeka, itu masih nggak apa-apa itu juga. Jadi masih ada di dua kaki yang pertama kaki kiri di kurikulum 2013, kaki kanan di kurikulum merdeka. Nggak apa-apa, itu pun masih namanya masih mandiri belajar namanya. Jadi ada mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Silakan mau yang mandiri apa ya. Ini bukan mandiri kurikulumnya Kemenang ya, ini adalah tipologi dari kurikulum merdeka gitu Kang. Siap. Jadi makasih. ada Oke, gitu makasih. ya. Jadi kita pahami dulu ini CP gitu Kang Edwin. Jadi sehingga nih banyak saya melihat potensi-potensi yang ada di Jawa Barat itu kayaknya saat ini sudah mulai bermunculan ya, seperti jamur di musim hujan ini ya. Kalau saya lihat nih pengawas-pengawas muda yang setengah muda yang udah baik pengawas milenial maupun pengawas milenial ini kayaknya sudah pada ini semangat gitu. Nah, seperti itu ya Kang Didin ya. Silakan, itu kayaknya pada ada Pak Hakim, itu ada Bu Komalasari katanya mau, atau mungkin yang lain. Kita sedikit dulu supaya tidak terlalu monoton sayanya ya. Oke, baru siap. Nanti kita akan buka ATP. Nanti kita akan buka modul. Kita akan membuka project. Wah, pokoknya bisa 3 kali lagi nih kan diskusi kita minimal. Mangga Bapak Hakim Abdul Hakim, dipersilakan dari Kemenag Sukabumi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa materi yang telah disampaikan oleh Ibu. Ini saya mungkin sedikit ingin bertanya kaitan dengan implementasi daripada capaian pembelajaran tersebut. Ini kan tadi dibahas kaitan dengan masalah P3 ya. Jadi profil pelajar Pancasila. Ini kan di kurikulum 2013 itu kalau untuk mapel-mapel yang umum ya, itu tidak usah dimasukkan KI 1 dan KI 2, hanya KI 3 dan KI 4-nya saja. Jadi hanya pengetahuan dan keterampilannya. Yang dimasukkan atau yang diberikan materi itu adalah untuk pelajaran-pelajaran PKN dan pelajaran-pelajaran agama. Nah, untuk yang kurikulum merdeka ini bagaimana? Apakah mungkin itu semua pelajaran atau khusus pelajaran-pelajaran? Luar biasa. Nih, Kang Didin dan Kang Lukman nih, Pak Hakim harus kasih hadiah ini karena pertanyaannya menggelitik ini. Siapkan hadiah dong. Teh Widata, siapkan hadiahnya. Baik, terima kasih. Ini penting banget ini. Hatur nuhun, Pak Hakim misalkan jawab ya. Inilah bedanya, apa yang tadi disampaikan oleh Pak Hakim itulah bedanya antara kurikulum 2013 dengan kurmer atau kurikulum merdeka tuh di situ. Gitu ya. Apa bedanya? Nah, yang pertama, aspek sikap yang ada di kurikulum 2013 itu adalah sifatnya itu indirect teaching. Jadi tidak diajarkan, tetapi diintegrasikan dengan KI 3 dan KI 4 kan. Jadi ada KI 1 sikap spiritual, KI 2 sikap sosial. Tetapi KI 1 dan KI 2 itu ada KD-nya hanya untuk mapel PAI dan PPKN. Kan gitu ya. Untuk mapel lain tidak ada. Nah, betapa di situ aspek sikap belum sepenuhnya, belum secara maksimal diajarkan, diintegrasikan, dan dikembangkan. Nah,
kurikulum Merdeka ini memberikan solusi bahwa betapa pentingnya aspek sikap. Karena di dalam zaman yang penuh dengan ketidakpastian ini, anak yang tidak punya akhlak, tidak punya sikap, dia tidak akan bisa hidup. Jadi betapa rendahnya moralitas sebuah bangsa itu adalah karena aspek moral, aspek sikap karakternya tidak dikembangkan secara maksimal. Itu adalah satu pendapat. Sehingga di kurikulum Merdeka ini, aspek sikap mempunyai bagian yang sangat signifikan. Mempunyai porsi yang luar biasa besarnya, yaitu punya JPL tersendiri, Pak Hakim. Kalau kemarin KI1, KI2 itu indirect teaching. Hidden, istilahnya itu tidak diajarkan, tetapi dikembangkan, dibudayakan dalam kehidupan sehari-hari, baik di kelas maupun di luar kelas. Kalau di dalam kurikulum Merdeka ini, justru aspek sikap punya porsi yang besar, yaitu 20-30 JP harus diarahkan untuk pengembangan aspek sikap melalui proyek pelajar Pancasila. Proyek profil pelajar Pancasila. Jadi pembelajaran proyek di sini yang menjadi salah satu karakteristik kurikulum Merdeka adalah untuk mengembangkan karakteristik, untuk mengembangkan karakter, akhlak yang ada seperti itu. Jadi justru proyek inilah memberikan bukti bahwa pemerintah mempunyai semangat untuk mengembangkan karakter di sini karena dia punya porsinya, bahkan masuk di dalam JP. Jadi misalnya PPKN ada 72 JP 1 tahun, itu 20-30% harus diambil dulu untuk pengembangan karakter melalui proyek dari profil pelajar Pancasila. Nah, kalau di kurikulum 2013 kan hidden atau misalnya indirect teaching. Bahkan untuk mapel non-PAI dan PPKN itu tidak ada. Awalnya di Permendikbud nomor 61 tahun 2014, semua mapel itu KIKD-nya ada 4, tetapi begitu direvisi tahun 2016 dengan Permendikbudnya nomor 24 itu hanya mapel PAI dan PPKN yang ada KI 1 sampai KI 4. Mapel lain itu KI 3 dan KI 4 saja. Sudah distorsi di situ, tetapi alhamdulillah di kurikulum Merdeka ini aspek sikap punya porsi, punya bagian yang sangat signifikan, yaitu antara 20 sampai 30 dari JP yang telah ditentukan. Inilah mudah-mudahan upaya ini benar ya, sesuai dengan tujuan awal dapat mengembangkan perilaku anak didik kita agar berbudaya, berakhlakul karimah seperti itu. Hatur nuhun Pak Hakim, mudah-mudahan jelas. Ya, alhamdulillah. Terima kasih ya penjelasan Bu. Betul, terima kasih sekali. Ya. Puas ya. Bu Komalasari itu kayaknya raise hand Teh Hida. Ya. Bu Komala silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Enaknya dipanggil Teteh, Man. Oh, Teteh Komalasari, mangga. Bu Intinya dipanggil Teteh boleh? Oh, boleh. Ini Bu, Ibu Narsum. Aku jangan Ibu Narsum, Teteh aja. Teteh, sekilas kalau menyimak yang disampaikan bahwa kurikulum Merdeka ini memberikan keluasan kepada satuan pendidikan ya, seluas-luasnya untuk membedah narasi yang tadi kalau CP ini kan sama dengan KIKD kalau yang di K13 ya. Jadi kalau di capaian itu dalam bentuk narasi. Nah mungkin ini sekilas saya menyimak, mohon penjelasan Teteh bahwa untuk semuanya sebetulnya kalau memang belum ini bisa menggunakan yang disiapkan oleh pemerintah ya.
sudah disiapkan semua. Namun sekilas saya menyimak di teman-teman yang di sebelah itu, nah untuk dapat mengakses semua itu mesti menggunakan akun ID. Apakah seperti itu Teh? Bagi kita yang di Kemenak ini kumaha ya, bagaimana gitu kan? Nah, jadi kan kita tidak di akun belajar itu, akun belajar ID itu satu. Nah, mereka di sana kan sudah menyiapkan dari PAUD sampai SMA itu kan yang umum. Tapi kalau kita yang madrasah ini untuk yang mata pelajaran madrasah ini gimana gitu? Mungkin itu Teh yang ada unek-unek di saya. Gitu. Mungkin. Teko Malasari hapunten di mana? Saya mah di Kalimantan, Teteh di Sambas. Kalau ilaha illallah, iya Kang Edwin. Orang Sunda yang berangkat Kalimantan nih. Punten Kalimantan mana? Kalimantan mana? Sambas. Kalimantan Barat Teh. Oh alah, Masya Allah. Terima kasih Bu Komalasari atas pertanyaannya. Mangga Ibu Inti untuk segera dijawab. Terima kasih. Betul. Yang pertama tadi saya mengaminkan dulu, mengiyakan, menaamkan kata Kang Edwin bahwa salah satu, jadi ada 3 karakteristik kurikulum merdeka. Yang pertama adalah, ini yang paling penting adalah materinya esensi, gitu ya. Jadi materinya ini mungkin kita jadi agak membahas sedikit, mungkin karena di pertemuan pertama ada yang belum ikut ya Teh Hida ya. Gitu ya, jadi kita sedikit flashback lagi. Jadi materinya itu esensi, materinya jadi tidak gemuk kayak saya, tapi dalamnya, tapi tinggi. Kalau di gemuk kan melebar ya, ini mah mendalam gitu ya, tinggi ya, kayak Teh Komalasari tah gitu, kayaknya langsing ya. Jadi materinya itu jadi gini, ada satu anggapan ketika anak belajar banyak materi itu bukan berarti dia akan banyak paham. Justru ketika mereka anak-anak banyak belajar materi itu justru jadi tidak ada sedikit yang terekam ke otaknya gitu. Kenapa? Materinya menjadi esensi dan ini ternyata sudah dibuktikan lewat penelitian resmi rilis dari Kemendikbud menunjukkan bahwa sekolah yang menggunakan materi esensi yang ada di kurikulum darurat ternyata mampu mengurangi learning loss sampai 80%. Kalau sekolah yang menggunakan kurikulum 2013 biasa pada saat pandemi, itu learning loss-nya 6 bulan. Jadi mereka belajar 1 tahun, tapi hakikatnya cuma belajar 6 bulan. Tetapi ternyata sekolah yang menggunakan kurikulum darurat yang KD-nya esensi, materinya esensi itu justru learning loss-nya itu hanya 2 bulan, luar biasa. Kenapa? Ini menjadi satu pijakan dari kurikulum merdeka yang dimana karakteristik kurikulum merdeka ini adalah materi esensi. Yang kedua, kontekstualisasi dan personalisasi sesuai dengan konteks. Jadi, kearifan lokal potensi lembaga madrasah, potensi guru, potensi siswa itu harus benar-benar dikembangkan. Oleh karenanya, pemerintah mengunci CP itu bukan lagi per tahun supaya pihak satuan madrasah bisa dengan leluasa mengorganisasi CP di dalam setiap tahunnya. Jadi tidak diatur, silakan. Anda mau menggunakan ini untuk kelas berapa, berapa persen. Misalnya contoh, mapel PPKN 1 tahun itu 72 tidak dikunci per minggu, tapi dikuncinya per tahun. 1 tahun ada 72. Kalau dirata-ratakan berarti 36 minggu, berarti 1 minggu, berarti 2 JP. Boleh semester 1 Ibu menggunakannya, sekolah menggunakannya 2 JP, semester 2 2 JP, atau semester 1 3 JP. Semester 2 1 JP, yang penting 1 tahun itu 72 JP diambil 2-30% untuk proyek profil pelajar Pancasila. Disinilah yang ketiga adalah personalisasi, teach at the right level. Nah, nanti yang akan saya jelasin di ATP. Mengajarkan sesuai dengan kompetensi. Ini kemarin agak alot. Apa iya nilai 70 untuk 1 orang sama? Belum tentu kemampuannya sama.
sama-sama 70 belum tentu kemampuannya sama. Karena teach at the right level. Nah, disinilah seorang guru harus bisa memetakan berdasarkan hasil asesmen diagnostiknya, kira-kira saya harus membuat ATP, membuat tujuan pembelajaran ini berapa level, sehingga semua akan terakomodir di level manapun, murid-murid saya akan mampu, akan terakomodir. Nah, itu. Karena ada kontekstualisasi dan personalisasi. Teach at the right level. Dan karakteristik yang ketiga adalah ada satu pembelajaran berbasis proyek untuk menguatkan karakter yang ada di dalam profil pelajar Pancasila yang tadi. Nah, oke. Bagaimana sih untuk mengakses platform Merdeka Mengajar itu nggak susah, Bu. Karena itu juga bisa melalui akun Simpatika, karena saya sudah praktek di madrasahnya. Nah, kebetulan kalau kita itu jadi sangat-sangat bisa ya, Bu ya. Karena apa? Bahkan pemerintah madrasah pun jika ingin menerapkan kurikulum Merdeka ini daftarnya ke Kemendikbud juga gitu. Artinya Kemendikbud itu menyiapkan not only for the school tapi juga for madrasah. Seperti itu. Jadi kita tenang aja, kita akan diberlakukan sama. Nah, semua bahan-bahan yang ada itu yang ada di platform Merdeka Mengajar itu betul teh. Jadi eta teh untuk semua sekolah. Nah, bagaimana dengan madrasah? Nah, kebetulan saya menjadi tim untuk penyusun kurikulum Merdeka. Nah, di madrasah namanya Sanes Kurikulum Merdeka, tapi namanya Mandiri. Walaupun sebenarnya belum pasti ya. Kemarin itu ada 3 pilihan, Mandiri, Mandiri Berprestasi, Merdeka Mandiri Berprestasi, atau Merdeka Mandiri. Nah, belum karena memang belum di-launching KMA-nya, KMA yang menjadi dasar atau payung hukumnya belum ter-launching. Jadi tetapi kelihatannya tidak akan tetap kayaknya menggunakan Mandiri. Apakah Mandiri saja atau Mandiri Berprestasi atau seperti apa? Nah, jadi nanti semua mapel PAI Madrasah dan Bahasa Arab itu CP-CP-nya juga sudah ada. Ya, kebetulan saya juga salah satu yang tim penyusunnya. Insya Allah semua sudah jadi, baik itu draft KMA, draft CP dari PAI, dari mulai PAI Madrasah dan Bahasa Arab sudah ada semuanya. Nanti semua bahan ajar yang berbasis madrasah itu ada di platform yang kemarin minggu lalu kalau tidak salah ya, apa kapan itu tanggal 11 April di launching dan kita sama-sama ikut itu. Nah, walaupun sebenarnya Kang Didin ini hapunten saya membuka bocoran, sebenarnya memang sih belum ada ya modul-modulnya tacan ayat, tapi rumahnya sudah ada. Rumahnya. Ayo teman-teman guru yang ada di guru madrasah di Jawa Barat, ayo motivasi untuk membuat ATP, membuat modul PAI-nya. Ayo, tuh kan ada tenaga muda tuh, Kang Edwin-nya, tuh Teh Wida, tuh udah pokoknya manung yang muda-muda. Ayo, udah saya mah udah tua ya. Cuman ngomong aja gitu ya. Ya kita semua lah, kita bisa bantu. Memang sih, tetapi sudah bekerja sama kemarin dengan Kemeninfo, ya kita semua dengar bagaimana apa tujuannya adalah sebenarnya transformasi digital. Ujung-ujungnya adalah kemampuan digital, karena era industri 4.0 itu tidak lepas dari perkembangan tentang era digital. Jadi apapun itu sebenarnya adalah transformasi. Nah, makanya di sini saya melihat banyak bagus Kang Edwin ya sudah membuat Canva ya, nanti diajarkan ke teman-teman, mungkin apalagi kalau sudah bisa buat LMS kan Bin. Waduh, kayaknya keren banget. Jadi setiap sekolah LMS-nya tuh nge-link ke website-nya, etama the real madrasah digital. Ayo, sama-sama ini banyak sekali tokoh-tokoh, banyak sekali expert-expert di sini. Jangan diam saja. Buatlah. Keren lah, LMS itu ya seperti kayak ruang guru kayak gitu. Jadi walaupun dia tidak online tapi interaktif kayak gitu. Nah itu biasanya memang harus ada yang jago aplikasi. Tapi insya Allah kalau kita bisa menggait Kemeninfo, insya Allah difasilitasi kok. Saya bisa lihat, bisa motivasi teman-teman pengawas
Jawa Barat dan juga se-Indonesia untuk bersama-sama mengembangkan transformasi digital untuk guru madrasah, membuat LMS mode aplikasi ya, seperti itu. Bahkan Canva pun tidak hanya untuk membuat desain ya, Canva juga sekarang kan bisa digunakan untuk kelas online sekarang kayak gitu. Yang saya tahu gitu. Kemarin di Tangsel Simolek bekerja sama dengan MUI itu pembelajaran pengenalan Canva sebagai kelas online seperti itu. Nah ini ada ahlinya Kang Edwin. Nah begitu Teh Komalasari, semoga bisa dipahami ya. Jadi untuk madrasah Don't Worry Be Happy, insya Allah fi waktin qarib ya akan segera di launching dari mulai KMA-nya sampai CP-CP-nya seperti itu. Siap, syukuran Teteh. Sami-sami. Satu lagi boleh. Itu Pak Solehudin itu ada Pak Solehudin. Mangga untuk selanjutnya yang lainnya, mangga kami persilakan Bapak Solehudin dari Indramayu. Silahkan Pak. Ini mah tidak asing. Bu Yuan masih mau raise hand? Silakan Pak Solehudin diklik. Pak Solehudin dulu, mangga Pak. Pribenku Indramayu kabare Ce. Alhamdulillah. Aduh, saya sampai berapa hari waktu itu di Indramayu tuh. Oh ya, di Trisula tuh ya Bu ya? Iya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bergabung di room Zoom meeting pada siang hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan ini insya Allah benar ibadah. Amin alamin. Ini Bu narasumber, capaian pembelajaran ini ada dua keputusan itu. Yang pertama ada yang dari perbukuan, yang kedua dari BPKASP itu ya, AP itu ya, yang dari yang ini yang pertama yang tadi Ibu sudah sudah share screen itu dari Badan Penelitian dan Pengembangan Kurikulum BPPP ya nomor 08/2021, dan ada lagi yang dari keputusan Kepala Badan Standar Kurikulum dan Asas Pendidikan nomor 08/2002 ya. Saya juga belum baca semuanya itu karena 1000 lebih halamannya. Kalau di itu yang 21 800 itu. Yang mana gitu yang barangkali kan teman-teman, barangkali kita semua ini bingung gitu. Mau pakai yang mana gitu, apa yang pakai dari BPP atau dari BPS? Sama saja Kang gitu, Soleh. Sama gitu, saja karena ada beberapa perubahan ya BSKP kalau tidak salah ya. Jadi dulu kan namanya kan ada BSNP kayak gitu. Jadi itu kayak digabung-gabung seperti itu. Gitu. Jadi insya Allah akan sama, isinya sama karena saya juga ada. Gitu. Jadi kita pahami baik karena isinya sama ya Pak ya. Tapi kalau SKL-nya itu Permendikbud Ristek ya. Kalau SKL-nya, kalau CP-nya itu. Insya Allah sama. Sama ya. Iya. Makasih Bu, makasih. Oke. Mangga silakan Kang Ajat, Kang Asep. Saya manggilnya Kang Ajat, dan saya orang Bogor. Walaupun kerja di Banten juga, saya orang Bogor. Oke, terima kasih Pak Salehudin atas pertanyaan dan masukannya. Memang kita ini harus memperkuat literasi ya Pak Salehudin. Paling malas itu membaca, apalagi sampai ribuan halaman begitu ya. Tetap semangat Bapak Ibu sambil ngabuburit. Untuk selanjutnya yang sudah sabar dari tadi Raisen, Bu Yuan, mangga kami persilahkan. Bu Yuan? Silakan Bu Yuan. Bu Yuan pundung juga nanti tadi Raisen. Mangga kalau begitu alihkan dulu ke Pak Ajat Sudrajat dari Garut. Manawi nyandak dodol. Udah bisa Bu, udah bisa. Oh bisa, Bu Yuan dulu. Setelah Bu Yuan, mangga Pak Ajatnya. Hapunten Pak Ajat, Bu Yuannya sudah bisa masuk. Mangga dipersilakan Bu Yuan. Pak Ajat mah ini teman saya, ini dari Banten deh kayaknya ya. Garut. Mangga Bu Yuan. Mangga Bu Yuan.
Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Teh Wida, Bu Teh Inti. Ini pembahasannya menarik sekali. Tadi saya sempat melihat CP-nya ya. Memang perbedaan antara KIKD di K13 sama kurikulum Merdeka itu kan kalau KIKD-nya dikunci per tahun, kalau CP-nya kan dikunci per fase. Betul. Nah, tadi saya lihat tuh fase SMP itu fase D kalau nggak salah ya. Fase D, fase D itu kelas 7, 8, 9. Betul. Dikunci selama 3 tahun. Terus. Siswa bisa ini. Nah, itu kan terlalu global banget kalau menurut saya. Terlalu global sekali. Materi itu dikunci selama 3 tahun. Sekolah diberikan kesempatan untuk yang mana dulu yang diajarkan. Nah, itu di situ saya lihat temanya tuh tidak ada sih temanya spesifik ya, tapi tidak terlalu seperti KIKD ya, ada pembatasan sangat bebas banget. Nanti karunya ya karunya guruna gitu ya. Terus nanti gimana nih pas ketika tes semester misalkan atau PAT, nanti kan materinya mungkin antara satu sekolah dengan sekolah lain nggak sama. Betul. Kalau sekolah ini baru materinya dia yang ini dulu, yang sekolah lain yang mana dulu. Nah itu jadi sekolahnya nggak bisa kerjasama MGMP tuh kayaknya bikin soalnya. Nggak bisa, memang nggak boleh sekarang. Bikin soal udah nggak boleh. Jadi bagaimana nih teknis penilaiannya? Oke. Apakah semuanya harus project semua? Apakah masih ada tes tulis? Oke. Apa harus gimana tuh, Bu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum. Ini luar biasa nih pertanyaannya tadi nih. Ini ada hadiah lagi nggak sih? Ini Kang Didi Bu nyiapin hadiah nggak sih? Tapi saya cari sponsor dulu, Bu. Dari Darul Garut. Jangan nih. Oke, baik Bu Iwan ya, luar biasa. Pertanyaan yang pertama memang betul. Jadi ada satu job ini. Ini adalah musibah, kurikulum ini musibah bagi guru yang mager. Ini musibah loh. Coba bayangin, ayah KIKD lagi can bantu, suka dibaca, sadar nggak sih itu guru? Ini KIKD Anda kalau ditanya, Bu, emang ada ya di KIKD ya Bu? Kebanyakan kan KIKD sudah jelas, misalnya menjelaskan pengertian apalah namanya air suci atau apa. Jadi mereka guru-guru kita tuh saking literasinya senangnya teh karena buku, pokoknya yang digendong, yang digandong teh buku. Belum terlepas, nggak peduli itu buku itu sesuai nggak dengan KIKD, nggak. Nah gitu ya. Nah untuk guru-guru yang kayak gitu tuh benar-benar musibah ya. Aduh ini itu. Tetapi ini adalah menjadi anugerah bagi guru yang inovatif, guru yang kreatif, guru yang tidak suka disuapin, guru yang tidak pernah puas dengan apa yang ada dan terus ingin mengembangkan. Nah ini termasuk mana guru binaan kita teh? Apakah guru yang mager atau guru kreatif inovatif? Nah kemarin itu kan adalah istilah ada guru nyasar, ada guru benar, ada guru bayar. Nah guru benar ini pasti akan membuat sesuatu yang justru diberikan ini saatnya untuk memelejitkan lembaga pendidikan madrasah ini, gitu ya. Itu yang pertama, betul. Tetapi don't worry, be happy, Bu Yuan, karena tetap ada buku guru, buku siswanya. Nanti saya akan tampilkan. Ada buku guru, ada buku siswanya. Nah, kemarin saya juga ikut diskusi nih. Ini Mas Menteri ini nggak konsisten nih. Ongko cenah dibebaskan, kunaon masih ada buku guru. Nah, kata Mas Menteri, sok atuh nanti saya bisa didemo oleh guru se-Indonesia. Kalau benar-benar nggak ada. Ini jadi si buku guru ini, buku siswa ini tes untuk guru yang malas saya udah ada gitu. Jadi katanya nih jobnya nih kata teman-teman yang di Kemendikbud ini buku kan ada buku ajar ya, buku guru, buku siswa. Nih buku guru ini adalah untuk guru yang malas ngukir, yang malas berkreasi udah ada, gitu ya. Karena belum semua guru-guru kita memang bisa diajak merdeka, Bu Yuan. Jadi memang harus benar-benar dipandu banget. Jadi tetap ada panduan itu buku guru tetap ada. Dan nanti penerbit-penerbit pun akan menyesuaikan. Jadi tidak usah khawatir. Tetapi untuk sekolah yang memang ingin berkembang lebih baik, lebih maju, itu dia tidak akan menggunakan buku guru itu.
tapi akan meng-create sendiri tadi mandiri berbagi atau mandiri berubah, kan seperti itu ya. Jadi tidak usah khawatir, ini tuh nanti dari satu fase ini mana heula nuker kelas 7 yang untuk kelas 8, kelas 9. Itu semua sudah ada contoh ATP yang sekali. Nanti kita akan buka ATP-nya. Nah, seperti itu. Jadi ATP itu kayak kita mah bahasanya teh silabus kayak gitu. Jadi ATP kayak silabus. Jadi alur gitu kan silabus ya. Kalau RPP itu sebutan di kurikulum merdekanya adalah modul. Gitu ya, namanya modul seperti itu. Nah, jadi saya akan sampaikan sekali lagi, betul banget bahwa guru yang inovatif akan merasa welcome to the new curriculum. Tapi untuk guru yang tadi mager, waduh udah ya ganti menteri, ganti kurikulum dah. Nggak semangat saya mau ambil itu aja lah, pensiun dini, udah nggak sanggup saya mah. Nah, tergantung kita, itu yang pertama. Pertanyaan kedua, apakah ini assessment-nya? Assessment-nya tuh is so easy, so simple. Jadi cuman mapel nilai kuantitatif dan kualitatif. Dan setiap deskripsi itu tidak kayak sekarang, Bu Iwan, Teh Iwan ya. Jadi sekarang kan ada nilai KI 1, walaupun juga hampir sama seluruh kelas, seluruh anak PKI 1-nya. KI 2 kan gitu di rapot itu kan jadi cuma 1. Mapel nanti yang kemarin dijelaskan ya minggu lalu. Jadi seperti itu. Nah, ini mah nggak akan bisa seperti sekarang MGMP, MTS, MGMP mapel bahasa Arab, Kang Edin kan bahasa Arab ya dulu tuh. Membuat soal bersama terus aya deui gitu mah ya. Jadi semua basisnya adalah satuan pendidikan. Pasti apa? Soal yang dibuat oleh MTSA akan berbeda dengan soal yang dibuat oleh MTSB. Memang itu mah namanya juga merdeka ya, seperti itu. Jadi tidak ada lagi istilahnya tuh keroyokan sama-sama nih membuat soal kisi-kisi, sudah tidak, karena basisnya adalah masih pakai dengan Permendikbud nomor berapa ya, kalau tidak salah 54 ya, tahun 2015 tentang penilaian berbasis pendidik dan satuan pendidikan, seperti itu. Nah, itu jadi memang CP itu adalah diberikan untuk fase, kemudian jam pelajaran dikunci per tahun, bukan per minggu. CP dikunci per fase, bukan per tahun. Itu. Insyaallah ini sudah jelas ya. Jadi untuk penilaiannya juga sangat simpel. Mohon maaf ya, tidak ada KKM ya Bu, tidak ada remedial, tidak ada pengayaan. Namanya juga merdeka gitu. Bagi sekolah yang ingin lebih maju, mungkin dia akan punya standar, walaupun mungkin bahasa lain KKM ya, setiap guru, bukan berarti guru tidak punya standar, tetap standar minimal dia punya, mungkin standar minimalnya akan tinggi, lebih tinggi dibanding sekolah lain, seperti itu. Jadi karena ini diberikan istilahnya, mangga, silakan kamu mau pakai seperti apa, kamu mau menggunakan apa, ini loh. Globalnya sudah diberikan. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan sudah cukup jelas. Oke, terima kasih Ibu. Untuk selanjutnya kami persilakan yang dari Garut, Bapak Ajat. Mangga Pak Ajat. Coba ini Pak Ajat yang dari Banten bukan sih? Mangga Pak Ajat yang dari Garut, Pak, persilakan. Pak Ajat Garut ini mah. Silakan Pak Ajat. Ya, dibuka mikrofonnya Pak Ajat. Sudah astu unmute ini Pak, silahkan dibuka mic-nya. Mungkin Pak Ajat, enggak? Halo Pak Ajat, silahkan. Oh, Pak Ajat sepertinya lagi ke belakang dulu videonya. Oh, mangga dipersilakan Ibu Nendah Junainah dari Cimahi. Mangga Bu. Silakan Bu Nendah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. Mohon maaf nih lagi di tol, bisa berisik. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Narsum, Bu Inti, dan Pak Didin. Terima kasih undangannya. Alhamdulillah saya bisa ikut di Zoom ini. Terharu ketika mendengarkan syair lagu yang ditayangkan ya. Iya, Bu. Sepertinya kalau kurikulum Merdeka ini kita pakai gitu, cocok. Terus CP-nya juga tercapai, subhanallah indah mungkin ya. Itu. Amin. Akan indah pada saatnya, Bu Nenda. Ya. Jadi saya tertarik ingin memperdalam lagi, Bu. Kalau awalnya kita kan apalagi nih menunggu kurikulum 13 baru beres 2019 kok udah ada kurikulum baru lagi kan seperti itu kan sinisnya gitu. Kenapa? Karena kita tidak kenal gitu. Tapi setelah seperti ini terima kasih sekali lagi kepada Pak Didin jika saya paham gitu ya. Baru kali ini saya ikut. Mudah-mudahan kedepannya ada lagi keilmuannya seperti ini. Amin. Dan Bu Inti karena kita mungkin kita pengawas sebagai pemantau ya, bukan pemegang kebijakan. Seandainya ada yang kita setuju dengan ada kurikulum di binaan kita yang memakainya gitu. Itu menurut saya dari awal secepatnya dikenalkan gitu loh di warga madrasah. Sehingga mereka yang belum kenal sama sekali seperti saya jujur tertarik gitu Bu Inti. Alhamdulillah tuh Kang Didin. Tuh ya. Kang Edwin Pak. Ternyata tak kenal maka tak sayang ilmunya. Ya, amin. Itu saja mungkin yang saya sampaikan. Mohon maaf di tol. Bisnis sinyalnya Lokmol, pemisunda namanya. Iya. Atur nuhun, sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Nenda, hati-hati di jalan, semoga selamat sampai tujuan. Selanjutnya kami persilahkan Pak Ajat Sudrajat dari Kabupaten Garut. Mangga Pak Ajat, tadi sudah on videonya, sekarang menghilang lagi. Pak Ajat, kenging kundung Pak Ajat. Pak Ajat, ngerak dodol heula. Kalau begitu kita persilahkan yang ready dulu, ada Ibu Sri Damayanti, pengawas dari Kota Bogor. Mangga Bu Sri, sambil menunggu nanti Pak Ajat on lagi. Bu Sri, mangga. Mohon, mangga. Hatur nuhun Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Inti paparannya. Sangat membuka wawasan kita juga tentang kurikulum yang baru ini. Sebelumnya saya ingin tanya dulu Bu Inti, kalau di Kemenag kalau tidak salah dulu pernah ada webinar, kalau nggak salah Pak Rofik menyatakan bahwa kalau di madrasah nanti akan ada SK madrasah mana saja yang akan menggunakan kurikulum mandiri ini. Begitu, apakah itu benar atau tidak ya? Jadi di Kota Bogor di MA yang saya kan pengawas MA, ada madrasah yang sudah bilang Bu, sepertinya kita mau dijadikan menggunakan kurikulum mandiri katanya gitu. Sudah nggak tahu, tapi kan saya bilang tunggu dulu SK-nya. Nah, iya betul. Itu saja sih Bu yang ingin saya tanyakan. Yang berikutnya, yang kedua, ya kurikulum mandiri dan juga mandiri ini memang membutuhkan guru yang kreatif ya. Kemudian yang berikutnya, karena ini satu kesatuan ya, alurnya dari RA, MI, MTS, MA, sepertinya semuanya harus duduk bareng ya Bu ya. Ya. Antara guru-gurunya, biar guru-gurunya juga tahu ini yang dari RA itu mau kemana arahnya, dibaca dulu minimal MI kemana, MTS dan MA. Ujung-ujungnya di MA ya Bu ya, tujuan tertingginya. Gitu kan ya Bu ya? Iya. Memang ini agak sulit sekali. Jadi ketercapaiannya sulit diukur. Nah, lalu saya ingin tanyakan mengenai kelulusan atau kenaikan kelas, berarti itu adalah tanggung jawab masing-masing satuan pendidikan ya Bu Inti? Betul. Gitu. Oh gitu. Jadi semuanya misalnya persyaratan naik kelas, kelulusan itu ada di satuan pendidikan. Terus. Itu Bu Inti. Punten. Hatur nuhun. Iya. Terima kasih Bu Sri. Mangga Terima kasih Bu Wida.
Oke, boleh saya sedikit ya menjelaskan. Betul info tadi, jadi saya akan menjelaskan kembali bahwa kalau di tetangga kita itu ada sekolah penggerak, guru penggerak ya kan, kepala sekolah penggerak. Kalau di kita tidak ada, ya. Jadi tidak akan ada madrasah penggerak. Oh, senang banget ya kalau ada ya. Binaan saya suruh daftar semua. Tidak ada karena memang ujung-ujungnya UUD ya dana ya itu aja. Tetapi kita KSKK ini akan memilih, akan memberikan setiap provinsi itu 4 lembaga, 1 RA, 1 MI, 1 MTS, 1 MA yang nanti akan di-SK-kan oleh pusat dengan dengan pengajuan dari Kanwil. Jadi Kanwil itu nanti akan memilih madrasah yang akan dijadikan pilot project atau yang akan menjadi piloting untuk implementasi kurikulum mandiri dan merdeka ini. Merdeka kalau madrasah 2 ya Bu, ada kurikulum merdeka, ada kurikulum nanti yang katanya namanya mandiri. Gitu. Jadi nanti setiap provinsi akan memilih 4 lembaga, 1 RA, 1 MI, 1 MTS yang akan memang dikawal, diberikan dana, diberikan fasilitas untuk menjadi madrasah piloting. Tentunya harapannya di tahun depan, di 2023, madrasah tersebut akan mendiseminasi, akan membelajarkan, akan menjadi pencerah bagi madrasah-madrasah lain yang akan belajar. Jadi dari satu nanti akan jadi berapa, seperti itu. Nah, pemilihan itu disarankan bukan madrasah negeri bahkan. Kenapa? Karena negeri dianggap mampu. Negeri dianggap mampu untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka dan mandiri secara swadaya karena dia punya DIPA. Gitu. Oleh karenanya ini menurut Pak Ahmad Hidayat ini justru bukan dipilih, direkomendasikan madrasah menengah, tetapi ya tidak menengah ke bawah juga, Bu. Agak ke atas menengahnya. Nah, itu. Jadi nanti itu adalah menjadi wewenangnya Kanwil. Nah, dari Kanwil itu nanti akan di-SK-kan oleh pusat. Seperti itu. Nah, harapannya untuk madrasah yang sudah bagus, yang sudah maju seperti madrasah negeri atau swasta, dia harus mengimplementasikan secara swadaya dengan DIPA-nya untuk negeri. Kalau madrasah swasta punya DIPA tapi bukan daftar isian anggaran, namanya dipaksain. Gitu. Ada DIPA juga tapi dipaksain, seperti itu ya. Jadi madrasah-madrasah tadi itu yang 4 itu akan dikawal secara ketat, akan dimonitor, akan diberikan sarpras, diberikan ya katakanlah pelatihan, mungkin juga sarananya atau bahan ajarnya dan lain sebagainya dari negara. Nah itulah kalau di Kemendikbud itu ada 2.500 ya, di kita hanya di 2022 nih. Kalau di Kemendikbud 2022 ada 10.000 sekolah, di kita ada 4. Tidak apa-apa, yang penting ayat. Nu penting mah ayat. Kuantitas tidak menjadi jaminan. Yang penting ada gitu ya. Gitu. Itu yang pertama. Kemudian tadi bagaimana sih penilaiannya? Betul, penilaiannya karena ini kontekstualisasi. Saya kembali kepada karakteristik kurikulum merdeka adalah personalisasi dan kontekstualisasi. Kontekstualisasi itu berdasarkan pada implementasinya berdasarkan pada karakteristik potensi satuan madrasah itu sendiri. Jadi betul bagaimana menentukan. Nah, kemarin kita udah bicara aspek-aspek apa saja yang harus dipertimbangkan agar anak naik kelas, sudah ada kemarin. Ya. Nah, kita sekarang lagi bahas CP tapi nggak apa-apa. Nah, jadi sekolah sendiri yang menentukan kelulusan. Jadi disinilah akan ada satu fastabiqul khairat atau satu uji nyali
saling kepengin bagus. Saya akan menerapkan, misalnya Madrasah Al menerapkan kelulusan sekian. Kenapa nggak Pak? Karena kan kita mengelola sendiri seperti itu. Betul, kenaikan kelas ditentukan oleh guru, kelulusan ditentukan oleh satuan pendidikan karena memang sudah tidak ada UN atau UN. Disinilah letak merdekanya, tidak ada UN lagi. Nah seperti itu. Jadi kembali memang tidak ada lagi KKM, KKM sudah tidak ada remedial karena semua proses pembelajaran adalah hasil dari pengolahan asesmen diagnostik yang dilakukan oleh guru di awal semester. Nah, dari asesmen diagnostik guru akan tahu peta atau mapping dari kemampuan anak didiknya. Guru akan tahu bagaimana keadaan sosial keluarganya, kemampuannya, arah atau katakanlah media-media yang dimiliki, perangkat-perangkat digital apa, bahan-bahan ajar apa. Nah, itu akan tahu disitulah. Kalau yang lama, kurikulum lama sebelum kita ngajar, guru yang benar itu adalah menganalisis KIKD. Jadi sebelum ngajar, walaupun ini juga kadang tidak dilakukan oleh guru, rempong amat, ngapain analis, yang penting ada buku ajar ngajar. Nah seharusnya kan di awal tuh guru menganalisis KIKD. KD mana yang materinya sedikit dan materinya banyak. KD mana yang kata kerjanya sudah hot. KD mana yang bisa dijadikan penilaian project. KD mana yang bisa dijadikan metodenya misalnya START, metodenya Jigsaw. Kan tidak pernah harusnya kan tuh. Jadi kalau dulu guru harus menganalisis KIKD, yang sekarang dianalisis bukan hanya CP, tapi peserta didiknya dianalisis, yaitu dengan kegiatan yang disebut dengan asesmen diagnostik untuk ranah kognitif maupun non-kognitif. Seperti itu, Teh Wida, mangga. Bu Yuan, kita 30 menit lagi, Bu. Yang ATP-nya belum kebahas nanti, tolong jangan lupa ATP-nya. Iya ya, kita ATP dulu ya. Yang penanya yang lain, mohon maaf, kita tunggu dulu paparan tentang ATP dulu. Mangga dipersilakan Bu Inti. Kita keasikan tidak melihat waktu. Oh iya, astagfirullahaladzim. Oke, bentar ya. Saya akan share dulu contoh ATP-nya. Ya. Kalau nggak cepat nanti di modul ketiga bisa diterusin Bu, nanti di pertemuan ketiga. Nah ini sekilas aja Bu. Ayo nama lebaran mau lebaran. Ya nanti luring Bu, ini mau luring nanti. Sekarang jam dulu. Siap. Iya, mau lebarannya. Oke, saya akan share dulu ya, punten ya. Saya akan sharekan ya, dulu. Ini buku ajarnya. Greng. Nah, ini Bapak Ibu. Ini saya ambil alur tujuan pembelajaran IPS SMP. Nah, kalau kita bicara IPS SMP, ya berarti kan di SMP tadi hanya ada satu fase untuk 3 tahun ya. Nah, kenapa? Punten ya ini, kenapa di setiap bahan ajar yang disiapkan oleh Kemendikbud itu selalu ada identitas nama, kemudian ada instansi. Instansi, kenapa harus ada instansi? Jadi bila mana guru yang mau mencontek, mau menggunakan ini full, guru bisa mempertimbangkan. Oh, ini dari SMP Swasta Citra Berkat. Dia akan cek, SMP Citra Berkat ini SMP-nya sangat bagus. Nah, sama dong, MTS kita kan bagus. Oh, saya akan menggunakan ini full. Saya akan menggunakan ini plek, memang benar-benar 100% kafat. Diambil, digunakan, mangga. Oh, ternyata ada satu guru MTS di kampung. Misalnya di saya tuh di Lebak, kalau di Provinsi Banten. Aduh, ini tuh kan SMP Citra Berkatnya sekolah mahal, sekolah bagus. Saya mau turunin lagi, silakan. Atau wah ini SMP Citra Berkat masih di bawah sekolah saya akan tinggikan lagi ini ATP-nya. Nah, maksudnya itu bukan berarti gimana-gimana. Seperti itu ya Bapak Ibu, jadi di sana ada. Bahkan ada nomor HP-nya. Untuk apa?
jika ada guru yang memang tidak belum paham, boleh menghubungi. Dan inilah beberapa bahan ajar yang disiapkan di platform Merdeka Mengajar seperti itu. Ini dari sisi identitas. Dari sisi identitas ini ada identitas penyusun maupun instansi. Tadi gunanya untuk apa? Untuk melihat apakah sekolah ini bagus di bawah atau di atas, sehingga guru yang akan membuat tinggal menyesuaikan. Walaupun ini sekolah saya, misalnya ada juga boleh gini, walaupun madrasah saya kurang bagus, saya mau ngikut ini supaya jadi bagus. That's better. Saya mau diturunin aja karena saya walaupun sekolah saya bagus, tapi saya mau belajar dulu, enggak. Ya. Nah, disinilah ya. CP udah ya kita. Nah, ATP itu urutan penyampaian yang berkesinambungan ya, sama sebenarnya kayak silabus. Dari unit-unit pembelajaran yang tujuannya jelas, cakupan lengkap dan kedalamannya cukup, yang secara keseluruhan dirancang untuk mencapai capaian pembelajaran setiap fase. Tuh ya. Nah, seperti ini. Rumusan tujuan pembelajaran tidak hanya mencakup tahap kognitif, ya kita mengingat. Jadi Ibu Bapak jangan lupa ketika kita berani atau ketika kita menggunakan kurikulum Merdeka ini, otomatis level berpikir yang yang belum ya, yang taksonomi belum itu juga menjadi satu pertimbangan karena menuju ke sana, ke hot ya. Jadi tidak hanya berisi cakupannya tidak hanya kognitif, tapi juga ya, tetapi juga mengikut sertakan perilaku capaian seperti kecakapan hidup, kritis, kreatif, komunikatif, abad 21-nya kena, serta profil pelajar Pancasila. Nah ini, jadi rumusan tujuan pembelajaran itu nanti dilihat tidak hanya mencakup sisi kognitif, tetapi juga dimensi faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitifnya harus kena. Kita bicara faktual itu ya fakta. Kalau kita mau menjelaskan pulpen ya pulpen ini loh, this is a pen, ini pulpen. Nah kemudian ini faktanya kayak gini. Kemudian di konsep ini konsepnya, konsep istilahnya ciri-ciri, pengertian secara lughawi, secara istilahi, sifat-sifat. Nah, itu kita bicara lagi kayak K13 sama. Prosedural itu adalah tahapan prosedur. Karena apa? Bagaimanapun berpikir prosedural itu penting supaya anak berpikir runut. Nah, ini yang metakognitif. Metakognitif itu lebih dari kognitif. Makna, manfaat, hakikat dari konseptual, prosedural, dan faktual. Bagaimana peserta didik menggunakan pengetahuan yang hasil dari faktual, konseptual itu dalam kehidupan sehari-hari. Itu metakognitif. Ya, jadi ingat tujuan pembelajaran itu mencakup tahapan kognitif, dimensi kognitif, dan juga jangan lupa menyertakan capaian kecakapan abad 21. Critical thinking, creativity, communication, dan collaboration, dan profil pelajar Pancasila. ATP dikembangkan setiap mata pelajaran dan fase pembelajaran. Hal penting lainnya adalah kebutuhan untuk belajar keterampilan sesuai konteks dan untuk mengeksplorasi konten yang relevan. Konteks dan konten. Aduh, ini luar biasa. Sesuai ya, jadi konteks dan konten. Kalau konten itu isinya, kalau konteks itu jadi bagaimana kekiniannya sesuai dengan perkembangan zaman. Punten misalnya nih ya, ada saya bercerita, misalnya ada satu saya kebetulan terlibat juga di penilaian buku ya. Ada satu saya tanya sama guru fikih, relevan nggak sih kalau misalnya sekarang masih menjelaskan istinja misalnya dengan batu, dengan kayu, dengan daun gitu ya, apakah ya kenapa nggak menggunakan? Nah, seperti itu kan, itu konteks kekiniannya apa gitu. Nah, seperti itu ya, itu menjadi bahan diskusi ya, bukan saya, nggak boleh ya menjelaskan itu konteksnya.
Perumusan dan penyusunan alur dan tujuan pembelajaran berfungsi mengarahkan guru dalam merencanakan, mengimplementasi, dan mengevaluasi pembelajaran secara keseluruhan. Jadi sudah masuk di sini aspek kognitif, kemudian afektif, dan psikomotor juga. Jadi sistematis, konsisten, terarah, dan terukur. Nah, ini menjadi pedoman atau petunjuk praktis bagi guru maupun sekolah dalam menjalankan pembelajaran. Guru dan sekolah dapat mengembangkan ATP ini menjadi lebih baik, lebih maksimal dengan kondisi dan kebutuhan di sekolah dan peserta didik tadi. Kenapa? Karena karakteristik dari kurikulum mereka adalah kontekstualisasi dan personalisasi itu. Ya, jadi ini sangat nyambung. Nah, sekarang sebentar ini sebentar. Jangan yang ini masih yang ini padahal sudah final ya, sebentar Pak. Final ATP tidak apa-apa ya Pak ya, namanya juga. Nah, ini fasenya. Nah, ini fasenya ini CP. Ini CP. Jadi CP-nya ya Bapak Ibu tadi yang tidak ditanyakan. Jadi ternyata penulis ini sudah memetakan CP itu menjadi 3 kelas, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Ini udah lebih bagus lagi CP-nya. Ini jadi sudah dipetakan dan ini adalah wewenang sekolah, guru bukan negara. Ini contohnya sudah ada. Oke, baru ke ATP-nya. Nah, ini saya baru buka nih. Kalau yang lain nggak seperti ini ya. Ini berbeda ya, Ibu Bapak ya, untuk ATP-nya. Jadi ATP-nya itu menyatu dengan CP. Ada yang tidak menyatu. Bisa dilihat sebentar, saya akan cek dari atas lagi. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Pada akhir kelas 7, peserta didik memahami keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial terdekatnya. Ia menganalisis hubungan antara kondisi geografis daerah dengan karakteristik masyarakat dan cara mereka beraktivitas. Peserta didik juga memahami bagaimana masyarakat saling berupaya memenuhi kebutuhan hidupnya. Ia menganalisis isu pemberdayaan masyarakat. Nah, ini adalah kelas 7 nih. Dari CP ini kelas 7-nya. Ya, peserta didik mengeksplorasi kondisi sosial lingkungan sekitar. Ya kan? Peserta didik mengeksplorasi kondisi sosial lingkungan sekitar. Ia mengurutkan peristiwa nih, mengurutkan peristiwa sejarah dalam kerangka kronologis dan menghubungkan dengan kondisi saat ini. Membuat karya atau melakukan aksi sosial. Nah, itu adalah tujuannya. Kemudian lingkup materinya keberadaan diri dan keluarga di tengah lingkungan sosial, mengurutkan peristiwa. Nah, ini kemudian keberadaan diri. Nah, konsep utamanya seperti ini. Peserta didik mencari dan memahami informasi mengenai silsilah dalam keluarga. Nah, ini menyatu dengan CP-nya. Nah, ini sebentar saya akan cari yang lain lagi di sini, Ibu Bapak ya, supaya rada itu. Oke. Ini contoh alur IPAS. Nah, seperti ini. Kalau ini udah langsung lingkup materinya, alurnya, nah langsung seperti ini juga ada yang, jadi silakan. Ini tuh semua contohnya sudah ada. Kelas 1 misalnya, tujuan pembelajaran menyebutkan ciri fisik karena ini adalah IPA SD ya. Ini Bunda, belum di-share, Bunda. Bunda Ya? di-share, belum di-share itu. Oh, sorry. Punten. Saya langsung buka aja. Aduh, bentar.
Belum ya, sebentar. Saya share dulu, aduh. Ya, gimana, sudah? Sudah kelihatan? Ya, sudah. Ini Bu. model lain. Kalau tadi langsung ya, nanti saya akan share semua nih materinya. Nah, kalau yang ini lebih sederhana karena ini kan SD ya, Ibu Bapak ya. Ini SD, jadi lingkup materinya seperti ini. Jadi untuk SD tidak ada IPA dan IPS, tapi dicampur namanya IPAS, Ilmu Pengetahuan Alam Sosial, ya IPAS itu. Nah, ini ruang lingkup materinya, ini materi inti, ini ada tujuan pembelajaran satu itu dari sini. Nah, di sini Bapak Ibu, tujuan pembelajarannya di sini. Jadi, siswa menyebutkan ciri fisik manusia setelah melakukan pengamatan. Ini kelas 1. Nah, terus profil pelajar Pancasila ada dimensi bernalar kritis. Seperti itu. Ini modul ajarnya nanti ada. Ini modul ajarnya sekarang, ini hanya ada tujuan pembelajaran. Kalau tasnya ada modul ajar nomor berapa nanti. Nah, ini contoh alur pembelajarannya, tujuan pembelajarannya seperti ini. Siswa menyebutkan ciri fisik manusia setelah melakukan pengamatan, mendemonstrasikan fungsi anggota tubuh, mendeskripsikan pentingnya anggota tubuh dalam melakukan kegiatan sehari-hari. Siswa menyajikan hasil karya tentang pengalamannya merawat anggota tubuhnya. Itu sebenarnya tidak jauh beda ya dengan tema diriku, tetapi ini lebih kepada sosial dan pengetahuan alam seperti itu. Nah, ini Ibu Bapak contoh CP dan ini banyak banget ya. Saya cuma bisa menampilkan, saya punya banyak banget. Misalnya tadi yang PPKN sangat berbeda ya dengan SD. SD juga berbeda-beda. Nah, ini pun sama, ini juga sama Ibu Bapak. Jadi nanti guru-guru kita memang kita harus paham terlebih dahulu, baru nanti kita akan memahamkan teman-teman guru. Dan insya Allah karena sekarang dunia maya, teman-teman guru kita boleh berselancar untuk mencari contoh, mencari pengetahuan, belajar, mendapatkan, belajar mengembangkan, belajar membagikan nanti. Jadi kita fungsinya Bapak Ibu kita harus belajar, kita mengembangkan, kita membuat mengembangkan, dan kita membagikan. Itu guru-guru kita tidak. Kalau dulu kan gini, iya cerita RPP kurang, awas ulah sok lihat ya, ini punya saya. Sekarang tidak, karena di platform Merdeka Mengajar itu sudah penuh dengan contoh-contohnya. Yang penting kita pahami, bahkan kita diberikan keleluasaan tadi mandiri belajar, mandiri berubah, dan mandiri berbagi. Nah, karena ini juga waktu ya, saya juga belum masak ya kayaknya mau jam 3. Jadi ini contoh ATP-nya, nanti akan saya share lah contoh-contoh yang lain, tapi begitulah kira-kira Kang Didin, Teh Wida tentang ATP ini ya. Kalau kita mau bahas, ya Allah ini saya sampai ratusan halaman. Ya, tapi kira-kira itu semua sudah ada contoh-contohnya. Dari mulai SD, SMP, SMA, SMA. Justru yang kita Kemenak kebetulan kemarin menurut bukan menurut ya, penjelasan itu sebenarnya di Kemenak itu belum ada. Jadi makanya kenapa yuk guru-guru kita dipicu, dipacu, dimotivasi untuk membuat ATP maupun modul dari nanti setelah CP-nya keluar seperti itu. Insya Allah akan berguna gitu, dan bisa untuk KNP karena ini adalah sebagai karya ilmiah. Ya, barangkali pemaparannya cukup sekian dulu. Silakan nanti boleh kita diskusikan, Teh Wida. Mangga. Ya, terima kasih. Waktunya tinggal 5 menit. 5 menit lagi ya? Ya. Barangkali untuk yang bertanya bisa kita lanjutkan di WA grup barangkali ya, Pak Didin, atau bagaimana? Satu yang ATP. Kesempatan satu aja, Bu. Satu ya, Kang Didin ya. Ya, silakan satu aja. Pak Ilham. Ada Pak Ilham Kamadanu, ini mangga Pak Ilham. Mangga Pak Ilham. Dibuka mic-nya Pak Ilham. Pak Ilham, silakan. Suaranya nggak ada. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam. Ya, dari Depok nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada panitia yang sudah memberikan tempat untuk saya bertanya kepada
Ibu narasumber. Sebelumnya saya ingin menyapa Pak Edwin dan Bu Haja Riri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Edwin dan Bu Haja Riri. Ya, saya ingin bertanya untuk masalah kurikulum Merdeka ini, apakah ada regulasi dari Kementerian Agama secara mutlak untuk kurikulum ini, mengingat kurikulum ini kan suatu inovasi pendidikan ya, seperti itu. Dan bagaimana sih untuk regulasinya dari Kementerian Agama, karena ini harus dipatenkan kalau menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mangga Bu Inti. Oke, ya. Untuk Kementerian Agama seperti tadi saya jelaskan ya, kita saat ini menunggu karena insya Allah draft KMA-nya sudah selesai. Konsep CP untuk mapel bahasa Arab dan PAI di madrasah juga sudah jadi. Dan launchingnya kan sudah ya, kita launching sudah tanggal 11, kalau tidak salah tanggal hari Jumat ya. 11. Tanggal 11 April jam 3. Ya, Ingat sore. ya, jam 3 sore. Kurikulum mandirinya, kurikulum merdekanya Kemenak ya, namanya itu bisa mandiri atau apa, itu sudah di launching. Dan bekerja sama dengan Kemeninfo, di mana tujuannya adalah tadi seperti saya sampaikan, transformasi digital untuk teman-teman guru, kepala, pengawas. Itu. Jadi nanti sama dengan platformnya Merdeka Mengajar, Kemenak akan menyiapkan berbagai macam bahan ajar dan nanti setiap guru madrasah bisa mengakses dari situ. Bahkan tadi saya sampaikan juga kepada Kang Didin ya, yang menjadi motor penggerak di Jawa Barat ini, ayo motivasi guru-guru kita, dukung guru-guru kita untuk mengisi platform Mandiri Mengajar. Karena disitulah memang masih kosong, nanti baru ada rumahnya ngumpul, gitu ya, itu. Nah itu jadi untuk Kemenak sudah ada tinggal bentuk fisiknya itu secara resminya menurut rencana awal itu awal Mei sudah di-share ke seluruh Kementerian Agama Provinsi. Karena CP-nya sudah ada, draft KMA sebagai payung hukum implementasi kurikulum mandirinya juga sudah ada. Jadi sekarang kita belajar yang ada aja dulu, jangan kayak nungguin nunuti Kemenak, kapan Merdeka mah terus ayah sadaya anaknya. Yang dari Kemenak mah yang dari Kemendikbud kan sudah ada kan, madrasah itu 2 nanti. Karena dia harus punya kurikulum, harus mengimplementasikan kurikulum merdeka dan mandiri. Kita belajar aja yang dulu. Nah, jadi sambil kita menunggu awal bulan Mei dan ini tinggal beberapa hari lagi, yuk sambil kita membuka literasinya jalan. Karena yang disampaikan oleh Kemendikbud itu seperti ini, Teh Wida ya. Kami sedang tidak memaksa ibu, bapak, guru, kepala sekolah untuk mengimplementasikan kurikulum merdeka saat ini. Tidak sedang memaksa. Tetapi kami memohon, meminta semua guru, kepala, pengawas untuk mempelajarinya. Itu kata-kata bijaknya. Jadi yuk, mulai saat ini, jika ada madrasah-madrasah di Jawa Barat yang akan mengimplementasikan kurikulum merdeka secara mandiri, jalur mandiri ini, silahkan. Mau mandiri belajar, mau mandiri berubah, maupun mandiri berbagi, silahkan. Yang penting mulai membuka, mulai menganalisis. Karena nanti akan belajar, berbuat, berkembang, dan berbagi. Jadi sampai berbagi. Gitu. Kira-kira seperti itu, Teh Wida, Kang Didin, Kang Lukman, dan lain sebagainya, Bapak Ibu. Ini sudah pas nih, percis jam 3 lebih 1 menit di HP saya, tacan ngolek helaknya. Terima kasih Bu Inti atas paparannya. Saya mohon izin 1 menit saja untuk mereview barangkali Pak Didin ya. Silakan Bu. Ya. Terima kasih atas paparan yang begitu keren ya, super Ibu ini. Beri applause dong Bapak Ibu semuanya untuk Bu Inti ini. Jadi kalau saya bisa mereview dari tadi saya sambil mendengarkan, sambil mencatat apa yang Ibu sampaikan,
bahwa capaian pembelajaran yang dimaksud dalam kurikulum Merdeka ini merupakan kompetensi pembelajaran sebenarnya yang tidak terlepas dari K13, namun KIKD-nya tidak terpisah tapi terintegrasi dalam CP dalam bentuk narasi yang menonjolkan profil pelajar Pancasila dan juga keterampilan abad 21. Seperti itu barangkali ya Bu. Sementara yang dimaksud dengan ATP dalam kurikulum Merdeka ini adalah peta konsep atau pemetaan kita terhadap target yang ada pada capaian pembelajaran yang ingin kita capai berdasarkan materi yang disampaikan kepada siswa tersebut. Seperti itu mungkin, mudah-mudahan kita madrasah menjadi semangat dan tidak a priori dengan kurikulum Merdeka ini, belum apa-apa, mindset-nya sudah ketakutan, istilahnya dalam bahasa Inggrisnya kesannya ngariweuhkeun atau apa. Sebenarnya keyword-nya adalah literasi, perbanyak kita membaca. Dan juga mungkin saya sedikit mengingatkan sebenarnya kita juga tidak kalah dengan Kemdikbud, kita juga punya Madrasah ID, ada platform Merdeka Belajar yang bisa kita masuki juga untuk guru madrasah. Hanya mungkin sosialisasi kita terhadap Madrasah ID ini yang harus lebih kita kencangkan lagi. Begitu mungkin Bu Inti ya? Yes. Nah, waktu sudah menunjukkan pukul 3 lewat, mohon maaf lebih dari 3 menit. Bisa kita tutup saja Pak Didin? Ya, monggo. Pilih Ibu-Ibu Badai Ngadara Mapolak. Ya, mohon maaf Bapak Ibu yang sudah banyak raise hand yang ingin bertanya, nanti diskusinya bisa kita lanjutkan. Di dalam chat juga sebelum di closing nanti kita live itu ada link yang bisa di-download tentang tanya jawab kurikulum Merdeka dan juga tentang paparan Bu Inti tadi tentang capaian pembelajaran. Ada linknya. Silahkan di-download dan mari kita pelajari bersama. Mari sama-sama kita tutup dengan membaca hamdalah. Alhamdulillah. Saya sebagai moderator, Pak Didin sebagai pemantik, dan rekan-rekan yang lainnya yang mensukseskan ngobrol ekspedisi kedua ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sampai ketemu lagi setelah Lebaran ya, Teh Wida ya. Bu Inti, saya lupa nih. Untuk edisi ketiga hari Sabtu, jangan lupa. Yang edisi ketiga. Sabtu nggak bisa. Sabtu nggak bisa. Itu mah hari quality time with my family. Oke, kita jadwal ulang aja ya, Bu ya. Oke, nggak apa-apa. Iya, jangan Sabtu Kang. Abis Lebaran atuh ah. Oh, siap. Pokoknya jadi gini, Minggu tuh kan udah libur. Tuh saya udah di ini kunci udah ya? Kunci kan saya tanggal 26 juga saya nggak bisa ikut Surabaya gitu. Pokoknya benar-benar udah harus fokus ke keluarga gitu. Ngomong. Mudik. Ya, gitu. Betul. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Silakan yang mau izin. Tapi insya Allah untuk hari Sabtu kita cancel Bu ya. Kita setelah Lebaran di setelah Lebaran. Pertemuan lagi. Insya Allah kita akan ketemu lagi. Monggo Pak Lukman kita closing dengan apa dengan ini? Penutupan ya. Closing, monggo. Ya. Baik Bapak Ibu, kita tutup saja. Tadinya saya mau share screen ini. Mohon maaf nggak jadi ya share screen-nya. Kita akhiri dengan hitung mundur saja. Hitung mundur, Didin. Ya. Hitung mundur, kita end meeting sama-sama. 3, 2, 1. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, Mangga ya. Izin lab.